Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan selanjutnya dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Banyak terjadi di masyarakat di mana kedua mempelai menikah syiri lebih dahulu dengan wali nasabnya dan disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak sebelum nikah resmi di KUA. Pertanyaannya, sahkah pernikahan syiri tersebut dan bagaimana pula hukum pernikahan kedua di KUA untuk mendapatkan surat nikah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Ini masalah nikah siri, nikah di KUA. Satu masalah yang memang banyak terjadi di seluruh dunia, bahkan di seluruh dunia. Lah di Indonesia ini terkadang ada sebagian orang yang salah faham sedikit salah faham di dalam memahami hukum nikah siri. Nah, cuma salah fahamnya itu adalah fatal gitu. Karena kalau ada orang tuh memahami nikah siri itu nggak sah indallah, ya berarti hukum-hukum yang berakibat atas adanya akad nikah itu nggak berlaku gitu, nggak berlaku. Maka ini dianggap satu kesalahpahaman yang fatal begitu. Nah, sekarang akan kita uraikan apa itu yang dimaksud nikah siri. Nah, ini yang bertanya sebetulnya kemarin tuh ya kita banyak pertanyaan seperti ini, baik dari kawan-kawan dari Indonesia ataupun dari teman-teman yang dari Malaysia. Ada juga yang bertanya hal yang sama seperti ini. Jadi gini, nikah siri ini secara bahasa artinya adalah nikah sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian dalam masyarakat kita, entah itu masyarakat Indonesia atau masyarakat Malaysia sama saja. Artinya nikah siri itu adalah nikah yang tidak diadakan di KUA atau juga nikah yang diadakan di selain kantor KUA tanpa mengundang orang KUA. Sehingga akhirnya pernikahan ini tidak tercatat di dalam kelembagaan itu kantor urusan agama. Karena nikah ini tidak dicatat, akhirnya surat menyurat yang kaitan dengan aturan pemerintah. Contohnya mau buat KK, kartu keluarga. Nanti kalau anaknya lahir mau buat akte kelahiran atau dia mau buat paspor status suami istri, semuanya tidak akan bisa. Karena pembuatan KK, pembuatan akte kelahiran, paspor suami istri itu harus ada yang namanya surat nikah. Sehingga akhirnya ketika dia pernikahan tidak tercatat di dalam kantor urusan agama, akhirnya kesulitan untuk mengurus sebagian surat-surat yang telah kami sebutkan tadi. Kesulitan. Yang kedua, terus hukum nikah siri itu sendiri bagaimana? Jadi ini orang yang dia ini belajar agama di pondok pesantren atau pendidikan-pendidikan yang memang backgroundnya itu background pendidikan ulama salaf, akan sepakat bahwasanya selama pernikahan itu dibuat dengan memenuhi semua rukun dan persyaratannya, semua terpenuhi. Yang ada di majelis harus ada calon suami, kemudian wali, dan kemudian minimal 2 orang saksi. 2 saksi laki-laki yang memenuhi syarat. Ini wali sama saksi harus orang Islam, laki-laki, balik, akil, baik agamanya bukan orang fasik. Kecuali kalau dia sudah bertaubat sebelum menikahkan. Ini kalau wali dia bertaubat sebelum menikahkan langsung bisa mengakadkan. Menurut Syaikhaini Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Adapun saksi, saksi ini ya harus memang orang yang baik agamanya, bukan orang fasik. Nah, orang fasik itu apa? Orang yang pernah dosa besar
atau terus-menerus dalam dosa kecil sehingga maksiatnya lebih banyak dari ketaatannya. Keburukannya lebih baik daripada kebaikannya. Tetapi kalau dalam satu daerah itu sulit mencari orang yang baik namanya, ia cari orang yang al-aqallu fisqan, yang paling minim dosa dan kesalahannya. Ini sudah cukup. Jadi syaratnya wali atau saksi orang Islam, balik, akil, merdeka, laki-laki, kemudian baik agamanya. Lah syaratnya istri, ditentukan dia tidak dalam kondisi bersuami, juga tidak dalam kondisi iddah dari suami yang lain. Ini salah satu syaratnya. Apabila pernikahan itu dihadiri oleh 4 orang itu minimal, wali, calon suami, nah kemudian 2 saksi minimal, istri juga sudah ditentukan, ya sudah, ijab qabul dengan lafadz yang benar, sahlah pernikahan. Sah indallah. Sehingga ketika kita mengatakan sah indallah, sah menurut agama, maka al-ahkamul mutarattibah ala sihatin nikah, ala aqdin nikah as-sahih, hukum-hukum yang berlaku selepas adanya akad nikah yang sah juga berlaku di sini. Yaitu apa? Halalnya istimta, halalnya bersetubuh, bersenggama. Kemudian suami wajib kasih nafkah kepada istrinya selama istrinya taat kepada suaminya. Berlaku hukum hakuz zaujain, apa kewajiban suami, apa hak suami, apa kewajiban istri, apa hak istri, langsung berlaku di situ. Kemudian dengan adanya akad nikah yang sah ini berlaku hukum mahram, mahramus shaharah. Maka mertua jadi mahram, menantu jadi mahram. Nah, maka semua hukum yang kaitan dengan pernikahan yang berakibat selepas adanya pernikahan yang sah berlaku di sini. Ketika kita menghukumi bahwa nikah itu sah. Nah, ini harus dipahami. Dan ini bukan hanya Indonesia, seluruh dunia itu banyak pernikahan siri, itu banyak gitu. Tidak semua pernikahan itu dicatat di pencatatan KUA. Lah kemudian ada sebagian orang, sebagian kecil orang, mungkin karena dangkalnya pemahaman dia, ya backgroundnya mungkin dia juga bukan orang-orang yang ngaji, tamat bab pernikahan di pondok pesantren, di pendidikan agama yang benar, kan gitu. Bersikeras bahwasanya pernikahan itu tidak sah. Tidak sah. Lah, maka kita memberikan 2 takwil. Kalau kesimpulan kalian bahwasannya nikah tidak sah menurut negara. Tidak sah menurut negara itu maksudnya tidak diakui oleh negara. Tidak diakui oleh negara itu maksudnya tidak berhak mendapat surat-surat dari negara dan nanti kepengurusan semua surat-surat yang sebagai saya sebutkan tadi, maka pendapat Anda ini benar. Pendapat Tuhan ini benar. Tidak sah hanya sebatas menurut hukum negara, tapi menurut hukum agama tetap sah. Nah, adapun kalau yang Anda maksud ini tidak sah ya menurut negara, menurut agama, maka disitulah ini menunjukkan kebodohan tuan-tuan. Jadi ini menunjukkan kebodohan tuan-tuan. Kalau Anda mengatakan nikah siri nggak sah ya menurut negara, ya tidak sah menurut agama, berarti tuan ini perlu belajar lagi mengenai kitabun nikah, kitabul munakahat, bagaimana tata cara nikah yang benar. Jadi seperti ini kesimpulannya. Nah sekarang kalau seandainya ini poin pertama. Terus poin kedua, seandainya kita sudah nikah siri, kemudian terus pengen dapat surat dari KUA, maka diurus semua persyaratannya. Terus nikah ulang di KUA. Lah nikah ulang tuh statusnya nikah apa? Nah itu di Fathul Mu'in dijelaskan,
Kalau ada orang sudah nikah dengan cara yang benar, sah. Kemudian nikah di tempat fil mala, nikah disaksikan banyak orang, atau nikah mungkin di KUA diulangi, maka itu ya sekedar namanya tajamul. Jadi ya sandiwara gitu loh. Jadi nikah itu nikah bukan nikah yang sesungguhnya. Karena namanya nikah yang sesungguhnya itu harus kondisi si mempelai, calon suami, calon istri belum bersuami, belum ada ikatan pernikahan. Lah sekarang ini kondisi mempelai sudah ada ikatan pernikahan dengan nikah yang sah. Lah kok nikah diulangi? Makanya namanya tajamul. Ya sekedar pantes-pantesan, sekedar sebagai bentuk persyaratan supaya mendapat surat nikah. Itu nggak apa-apa, dalam agama nggak apa-apa, boleh-boleh saja gitu. Jadi makanya ini harus dipahami betul, sah menurut negara atau sah menurut agama ini perkara yang berbeda. Dan ini memang ada beberapa kejanggalan di pengadilan agama, itu ada beberapa kejanggalan gitu loh. Termasuk bab tolak. Bab tolak. Ini ada orang mengaku telah mentalak istrinya 3 kali. Nah itu kalau tidak diucapkan di depan hakim juga tidak diakui. Lah ini kan juga satu info seperti itu. Wallahu alam kebenarannya. Kalau memang seperti itu, ini juga satu hukum aturan negara yang jelas bertentangan dengan apa yang kita pelajari. Karena seorang suami itu kalau sudah ikrar, saya telah mentalak 3 istri saya, atau dia ada saksi yang bersaksi bahwa dia telah mentalak istrinya 3 kali, maksudnya itu, jadi minimal ikrar lah, dia sudah ikrar mentalak istrinya 3 kali, nah, ikrar di pengadilan udah cukup, ikrar itu sudah cukup diterima. Jadi dia tidak perlu mengulangi lagi, kecuali kalau sekedar pemberitaan. Ditanya bagaimana dulu kamu menceraikan istri, bentuk talaknya tuh bagaimana, saya khawatir kamu tuh nggak paham agama, bukan tolak kamu anggap tolak. Lah sekedar tabayun, ingin kejelasan, suruh mengulangi apa yang dia ucapkan itu nggak apa-apa. Tetapi kalau sampai ini apa yang sudah dia jatuhkan tolak dianggap tidak sah selama tidak diucapkan di pengadilan, tolak selama tidak diucapkan di depan hakim, maka itu nggak sah. Ini juga tidak sesuai aturan ini dengan apa yang kita pelajari di pondok-pondok pesantren, dari kitabnya para ulama, dari mazhab yang kita ikuti. Maka ini harus dipahami betul. Wallahu a'lam.